Perekonomian Indonesia kembali menghadapi sejumlah ujian besar, mulai dari pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, meningkatnya rasio utang pemerintah, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai macam instrumen pembiayaan. Di tengah ketidakpastian global, muncul pertanyaan besar, mampukah Indonesia menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan? Kita akan membahasnya bersama Ekon Senior Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati. Halo, selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi. Bu Nina, terima kasih sudah bergabung di Nusantara TV. Bu Nina, kalau misalkan kita lihat pagi ini cukup heboh sekali begitu ya, apalagi untuk pasar. Kalau kita lihat begitu ya, pengunduran diri dari Peri Warjio, lalu juga kita lihat Ibu Desri juga akan ditunjuk sebagai PLT dari Gubernur Bank Indonesia. Tentu saja ini menjadi sorotan pasar. Bagaimana Anda membaca transisi dari kepemimpinan yang baru saat ini? Iya, tampaknya memang ada pergantian cepat, tetapi kalau kita lihat ini kolektif kolegial seperti yang disampaikan oleh Ibu Destri tadi, maka Mhm. sebetulnya tidak akan ada shock di dalam pengambilan keputusan yang besar. Ya, figurnya berubah, tapi proses pekerjaannya tetap berjalan gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan memang signal-signal perekonomiannya ya, tekanan terhadap perekonomian kita itu yang harus dilihat secara jangka pendek maupun jangka panjang ya. Itu yang lebih penting ya. Pergantian figur mudah-mudahan tidak membawa shock yang besar, tetapi hanya menggantikan transisi dari pekerjaannya ya. Yang menjadi masalah adalah tidak mudah untuk mengubah data-data makro yang terus-menerus menekan perekonomian Indonesia ya. Nah, itu yang menjadi fungsi stabilisasi yang ada di Bank Indonesia yang sangat penting saat ini. Oke, baik Bu Nina. Kalau kita perhatikan dari data RTI begitu ya, ini market langsung berada di zona merah begitu ya, hingga pukul 9.41 terkoreksi 0,11%. Apakah ini juga dipengaruhi oleh pergantian atau pengunduran diri dari Peri Warjio juga, atau bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau melihat pergerakan dari indeks ya, harga saham atau yang kita juga khawatir nanti Ya. adalah tekanan terhadap rupiah begitu ya. Itu seperti kita tahu bahwa setiap ada berita buruk ya, itu atau berita shock itu ada penurunan sesaat. Pertanyaannya apakah segera akan kembali gitu ya. Nah, ini kan tergantung dari bagaimana cepatnya eh, mereka atau tim ya bekerja untuk mengembalikan kepercayaan ya. Tentu saja komunikasi publik yang baik akan memberikan kepercayaan kepada Bank Indonesia ataupun kepada pengambil keputusan keuangan di Indonesia ya, bukan hanya Bank Indonesia, di situ ada Mhm. Kementerian Keuangan, ada OJK. Nah, tantangan makroekonomi kita jangka pendek ada di situ kan, ke teamwork ya, ke kekuatan bekerja sama gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tantangan terbesar kita justru ada di kondisi perekonomian kita yang tidak baik-baik saja ketika ada tekanan global. Jadi misalnya ketika rupiah melemah, itu dampaknya nanti kepada pembayaran bunga hutang, begitu ya. Itu yang kita lebih khawatir, gitu ya. Jadi kalau kita lihat shock dari indeksnya, seperti biasa, pasar biasanya akan turun sesaat lalu naik lagi ya. Saya tidak terlalu khawatir di situ. Yang kita khawatir justru yang terus-menerus ya guncangan ini apakah bisa diselesaikan masalah realnya. Yaitu kita kan harus melihat sumber dari masalah perekonomian ada di sektor real yang kemudian berimbas kepada pembiayaan. Ketika kepercayaan terganggu, maka flow uang keluar itu akan menekan rupiah kita dan akan Mhm. menekan neraca keuangan kita. Itu yang lebih mengkhawatirkan. Baik, baik. Seberapa penting menjaga konsistensi kebijakan moneter agar pasar ini tetap percaya begitu, Bu Nina? Iya, ketika kemarin dinaikkan suku bunga misalnya, itu kan sempat menguat sesaat rupiahnya ya. Tetapi kita sadar bahwa persoalannya bukan di suku bunga saja, tapi kepada sektor real sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat begitu banyak perubahan-perubahan kebijakan yang mengkhawatirkan bagi pasar, itu yang harus dikomunikasikan dengan baik. Hmm. Ya, jadi misalnya ketika adanya perubahan di dalam mengelola ekspor impor ya dengan adanya eh, pengelolaan ekspor di satu badan ya dan antara sumber daya Indonesia misalnya itu perlu kejelasan seperti apa transisinya. Juga ketika pemerintah melakukan kegiatan fiskal eh, yang besar di dalam sisi pengeluaran ya ada perubahan shifting dari anggaran itu juga
harus dilihat apakah APBN kita mampu ya menopang berbagai kebijakan yang pengeluarannya cukup besar itu. Ya tentu saja sesaat kita bisa lihat bisa ditutup kekurangan defisit kita itu melalui hutang ya, tapi hutang kita sudah cukup besar. Jadi ada resiko lain dari defisit yang besar ya. Mhm. Nah, itu yang akan menjadi masalah makro kita jangka pendek yang berpengaruh pada jangka panjang ya. Ketika kepercayaan pasar internasional investasinya menurun, iklim investasi dirasakan kurang baik karena adanya tekanan-tekanan perubahan regulasi, maka flow keluar itu akan menekan perekonomian kita melalui mata uang kita yang melemah gitu ya. Ya. Jadi kita kena dua kali setelah arus uang investasinya keluar ya, apakah dia portofolio maupun investasi langsung ya yang merasa tidak nyaman di Indonesia kan keluar. Nah, yang terjadi adalah suku bunga kita juga terpaksa jadi tinggi ya, kemarin sudah dinaikkan artinya pembiayaan untuk investasi mahal gitu ya, dan kemudian mata uang kita melemah gitu ya, itu juga menekan PBN kita karena kita banyak berhutang, berarti pembayaran cicilan eh, utang dan bunga itu menjadi beban ya dengan adanya pelemahan rupiah. Nah, itu yang harus diatasi tandem ya, apa bersama-sama antara Bank Indonesia dengan tentu saja dengan Kementerian Keuangan, ada OJK dan ada LPS di situ ya. Jadi stabilisasi harus dijaga dengan sangat baik ya, dengan menjelaskan bagaimana perubahan aturan itu tidak mengubah iklim investasi ya. Itu yang sebetulnya ingin didengarkan kan. Apakah transisi ini sudah jelas ya, peraturan-peraturan itu apa sih yang mengubah perubahan apa, seberapa besar ya perubahan itu kepada para investor ya dampaknya. Itu yang sedang ditunggu kan oleh sektor real ya, sehingga nanti akan mempengaruhi sektor investasi atau sektor keuangan kita ya. Nah, itu PR itu yang tampaknya karena begitu banyak perubahan belum siap ya. Indonesia belum siap mengkomunikasikannya Mhm. secara sistematik dan jelas gitu ya kepada para investor. Itu yang harus dilakukan berulang-ulang. Baik, baik. Bu Nina, di tengah ketidakpastian global, apakah sekarang ini menjadi momentum yang pas untuk pergantian dari Gubernur Bank Indonesia? Apa resiko terbesar yang harus diantisipasi menurut Anda? Ya, kalau pengunduran diri kita nggak bisa menghalangi Ya. apapun alasannya dari Bapak Peri Warjio, tetapi pekerjaan tetap harus diselesaikan yang ada di Bank Indonesia. Kan peran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor keuangan ya, bersama dengan OJK, bersama dengan LPS dan tentu Kementerian Keuangan ya, itu empat lembaga itu sangat vital ya, sangat penting. Jadi walaupun ada pergantian, seperti juga kemarin pergantian dari kepala OJK ya, Mhm. itu akan membawa dampak tentu saja dari shock dari beritanya. Tetapi kita harapkan itu sesaat. Yang harus diperbaiki adalah kelembagaannya atau regulasi-regulasi yang diharapkan bisa memperkuat kepercayaan investor gitu ya. Nah, kita sadar sekali ini yang banyak sekali perubahan aturan terutama dari sektor real yang membuat khawatir para investor. Ya, jadi kita lihat sektor real itu kan ada eh, badan ekspor satu pintu. Lalu juga ada kelemahan di dalam pengendalian di pasar modal gitu ya, di tugas OJK kan kemarin kenapa kepalanya ada pengunduran diri dari para pimpinan. Nah, ini PR-PR itu kan tidak selesai dalam cepat gitu ya, dalam Mhm. waktu 1-2 bulan tampaknya. Perlu waktu beberapa bulan, mungkin 1 semester ya, meyakinkan pasar bahwa perubahan itu dilakukan Indonesia secara sistematik dan memperkuat sektor keuangan secara baik. Jadi akan mengembalikan kepercayaan investor. Nah, ini yang belum tampak ya, apa komunikasi publik yang jelas, apa langkah-langkah pemerintah ini yang akan mengembalikan kepercayaan para investor. Ini yang ditunggu atau yang dinegosiasikan, yang perlu diberitakan secara baik gitu ya, secara jelas ya. Nah, ini PR-PR semacam ini adalah hubungan antara sektor real dan sektor keuangan. Ya, jadi regulasi apapun yang ada di sektor real pasti berpengaruh ke sektor keuangan. Ya, jadi shock yang ada di perubahan regulasi itu akan membawa eh, penilaian terhadap iklim investasi yang ada di Indonesia. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi ketika berita-berita itu dianggap buruk, maka kemudian portofolio investmentnya adalah keluar kan sesaat gitu ya. Tapi kalau portofolio mereka akan masuk lagi ketika harga itu murah gitu ya. Indeksnya turun jeblok itu mereka akan masuk lagi. Nah, kita sadar itu jangka pendek, tapi yang jangka panjang adalah foreign direct investmentnya. Ini yang harus dijaga. Dan ini yang tampaknya Indonesia juga menghadapi tantangan besar gitu ya. Jadi kita lihat data-data dua itu portofolio dan foreign direct investment itu yang
yang harus dijaga Indonesia dengan kepercayaan yang tinggi begitu ya. Tentu saja pembiayaan jangka pendek seperti hutang ya, apakah berupa pandabon atau hutang dari luar negeri lainnya, bilateral, multilateral, itu sangat diperlukan ya. Tetapi untuk menambal kekurangan defisit kita. Tapi yang lebih penting bagaimana kita mengelola sektor real di dalam Mhm. negeri seefisien mungkin sehingga hutang yang diperlukan tidak perlu membesar lagi kan. Bahkan kalau bisa mengecil. Nah, ini PR-PR ini yang kita belum lihat karena angka-angka yang ada sekarang dengan tekanan geopolitik di mana Ya. harga minyak kemudian naik gitu ya karena ada tekanan di Timur Tengah. Ya, kita harus hadapi dengan cepat di dalam negeri ya. Apakah kita mampu mandiri energi dengan cepat, mandiri pangan dengan cepat sehingga kebutuhan impornya menurun gitu kan sehingga kebutuhan terhadap devisa kita juga mata uang asing itu akan menurun kalau kita bisa swasembada. Nah, PR-PR itu adalah sektorial ya. Itu perlu beberapa waktu ya, perlu mungkin 1-2 tahun menstabilkan, tapi yang paling penting bagaimana pemerintah mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas ya, apakah internasional maupun domestik ya. Sehingga kritik-kritik itu bisa dijawab dengan eh, perbuatan ya, dengan tingkah laku ya, dengan perilaku dari pengambil keputusan dan dengan regulasi yang dikeluarkan ya. Jadi mengkomunikasikan perubahan institusi itu menjadi sangat penting. Ya, apa yang berubah, bagaimana perubahannya, dan kemudian apa resiko bagi para investor. Nah, itu yang ingin dijaga sebetulnya, yang harusnya dijaga. Baik, dengan yang Anda katakan banyak sekali PR-PR kita yang masih harus difokuskan begitu ya. Nah, jika Desri Damayanti resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia, dengan pengalaman beliau di bidang fiskal, moneter, dan juga pasar keuangan, apakah ini sudah menjadi modal yang sangat cukup menurut Anda? Ya, Ibu Desri sudah cukup lama ya berada di area pasar modal di Mandiri Sekuritas. Beliau juga pernah beberapa lama di sana dan kemudian sudah menjadi deputi senior cukup lama bersama Pak Peri Warjio. Itu sudah cukup ya pengalaman yang cukup gitu Mhm. ya. Yang penting adalah koordinasi antar lembaga kemudian kan. Jadi bukan hanya di BI. Saya yakin tadi disampaikan oleh Ibu Desri di BI itu kolektif kolegial. Jadi semua sudah ada kotaknya. Tetapi yang menjadi lebih masalah itu adalah koordinasi antar lembaganya, bagaimana terhadap Kementerian Keuangan, terhadap OJK, dan juga terhadap LPS kan nantinya ya. Jadi kepercayaan pasar itu harus dibangun dengan menjaga bahwa bank-bank itu tetap efisien, efektif, jangan ada yang gagal bayar atau tutup gitu ya banknya. Karena ini kan bersama-sama ya menjaga sektor keuangan itu bukan sendirian ya. Bank Indonesia makro prudensial, tapi ada mikro prudensial di OJK gitu ya. Dan ada yang harus menjaga asuransinya di LPS gitu ya. Sementara Kementerian Keuangan itu akan menjaga sisi fiskal ya, pengeluaran-pengeluaran yang membutuhkan dana ini bagaimana pendanaannya ya kan? Apakah lewat perbankan, apakah lewat selain perbankan gitu ya, pasar modal gitu kan. Jadi equity financing atau debt financing-nya kan. Debt financing-nya ini kan yang menjadi cukup beban bagi kita karena kita harus bayar bunga begitu ya. Jadi PR ini yang tampaknya menjadi tantangan bagi Ibu Desri dan juga Bank Indonesia untuk terus mampu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS tentunya ya di dalam hal ini. Jadi stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan itu PR besarnya. Baik, dengan pergantian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, tentu kita juga mengharapkan adanya independensi dari Bank Indonesia itu sendiri. Bu Nina jangan dijawab, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Nusantara Economic Update. Mana dialog bersama ekonom senior Universitas Indonesia Nina Sapti tetap akan kembali di usai jeda berikutnya.